Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Mutiara Adisti dengan NIM 2186206016 semester 2 Prodi S1 PGSD mata kuliah Pendidikan IPS SD dengan dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai. Pada video pembelajaran kali ini, saya membahas tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran: yang pertama, menjelaskan karakteristik ruang. Yang kedua, menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Pertama, karakteristik ruang. Karakteristik adalah ciri khas yang menonjol di suatu ruang. Ruang adalah seluruh permukaan yang menjadi tempat hidup manusia, bisa di alam, di permukaan, atau di atas permukaan bumi. Ruang meliputi dataran rendah, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan wilayah. Jadi, karakteristik ruang adalah ciri yang paling menonjol dari suatu ruang yang meliputi dataran, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan wilayah. Selanjutnya yaitu contoh karakteristik ruang. Yang pertama ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Karakteristik dataran tinggi. Pertama, penduduknya bekerja di bidang perkebunan seperti teh, kopi, sawit, dan lain-lain. Kedua, suhu udara di dataran tinggi lebih dingin. Selanjutnya, pemanfaatan dataran tinggi. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan sebagai tempat wisata, baik itu wisata air terjun, wisata alam buat camping, dan lain-lain. Bisa juga dimanfaatkan sebagai perkebunan dan peternakan. Peternakan di dataran tinggi sering kita jumpai adalah peternakan sapi, karena dataran tinggi rumputnya tumbuh dengan subur. Itulah pemanfaatan dataran tinggi. Selanjutnya yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Karakteristik dataran rendah. Yang pertama, penduduknya bekerja di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan industri. Yang kedua, suhu udara di dataran rendah lebih panas. Pemanfaatan dataran rendah. Dataran rendah dapat dimanfaatkan sebagai apa aja sih? Yuk kita bahas bersama-sama. Dataran rendah dapat dimanfaatkan untuk peternakan, pertanian, atau perumahan penduduk. Di dataran rendah, biasanya para petani menanam jagung, padi, dan palawija. B. Pemanfaatan sumber daya alam. Apa yang kalian tahu tentang sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam, karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, kayu untuk membuat meja, kursi, dan juga kertas. Matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi untuk energi cahaya dan panas. Air digunakan untuk minum dan juga kebutuhan sehari-hari seperti mandi. Batu bara bisa untuk bahan bakar. Indonesia adalah negara yang sangat kaya sekali akan sumber daya alamnya. Dari berbagai bidang, sudah sepantasnya kita manfaatkan secara bijak. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama, sumber daya alam yang bisa diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Yang pertama yang akan kita bahas dulu yaitu sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Merupakan sumber daya alam yang terus tersedia dan jumlahnya sangat berlimpah, serta dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Contohnya, tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, air, kekayaan laut, hasil pertanian, hasil peternakan, dan
hasil perkebunan. Contoh dari bidang pertanian adalah jagung. Jagung dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk olahan makanan ataupun dijual secara mentah. Berikutnya ada kunyit. Kunyit dapat dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, juga dapat sebagai minuman yaitu jamu, dan sangat baik untuk kesehatan badan. Berikutnya ada singkong. Singkong dapat diolah menjadi berbagai olahan makanan. Singkong mengandung banyak sekali zat gizi. Berikutnya adalah pohon. Pohon dapat digunakan untuk membuat perabot rumah tangga ataupun menjadi kertas. Selanjutnya ada biji tanaman jarak. Sebagai sumber energi alternatif yaitu diolah menjadi biodiesel, bisa juga untuk menjadi minyak rambut atau minyak pijat. Selanjutnya dari bidang kelautan, Indonesia adalah negara kepulauan di mana Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam lautnya, antara lain ikan, garam, dan hasil laut lainnya. Jenis yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui merupakan sumber daya alam yang bersifat habis dalam jangka waktu tertentu apabila terus-menerus digunakan atau diambil dari alam. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, besi, dan bahan tambang lainnya. Selanjutnya yaitu pemanfaatan batu bara. Ada banyak sekali manfaat dari batu bara, yakni zaman dulu menggerakkan kereta api batu bara. Lalu bisa juga untuk memasak, yakni dengan kompor briket. Itulah pemanfaatan batu bara. Selanjutnya, manfaat batu bara itu yang pertama menghasilkan metanol, bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang kedua, bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga, menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Yang selanjutnya yaitu pembangkit listrik, bahan bakar untuk pembangkit listrik. Itulah manfaat dari batu bara. Selanjutnya yaitu pemanfaatan minyak bumi. Minyak bumi mempunyai banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia, terutama untuk bahan bakar, baik dimanfaatkan untuk gas maupun untuk kendaraan. Beberapa cara untuk menghemat sumber daya alam agar tidak cepat habis antara lain adalah yang pertama, matikan lampu, televisi, atau elektronik lainnya yang tidak terpakai. Yang kedua, pastikan keran air tertutup rapat serta jangan biarkan menetes. Yang ketiga, maksimalkan pencahayaan dari alam. Yang keempat, kurangi waktu dalam membuka lemari es Anda. Yang kelima, turunkan suhu AC dan gunakan timer untuk menghindari lupa mematikan AC. Yang keenam, cabut kabel dari saklar saat tidak terpakai. Yang ketujuh, gunakan listrik dengan sistem pulsa. Upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan rumah. Yang pertama, mengurangi produksi sampah rumah tangga dengan cara mendaur ulang sampah dengan dapat digunakan untuk kerajinan seperti tas, dompet, dan lain-lain. Yang kedua, menghemat listrik dengan cara menggunakan alat-alat rumah tangga yang hemat listrik atau jika tidak digunakan peralatan yang ada di rumah dapat dimatikan. Yang ketiga, menghemat penggunaan air. Dan yang keempat, menghindari pemborosan bahan bakar serta menghemat penggunaan kertas. Selanjutnya di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melakukan reboisasi dengan cara penanaman pohon kembali di lingkungan sekitar. Yang kedua, menjaga kelestarian hutan. Yang ketiga, melindungi satwa langka. Yang keempat, bijak dalam bercocok tanam dengan cara menggunakan bahan-bahan yang alami saat bercocok tanam. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Selalu semangat ya belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.